Halo Sobat Bola Indonesia, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi Baik, sehat, bahagia, dan selalu dilimpahkan banyak rezeki yang bermanfaat. Amin, amin, amin. amin. Terima kasih buat sobat yang sudah subscribe dan memberikan komentar positif. Itu membuat kami lebih bersemangat untuk mengembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kali ini kita merasa senang sekali karena mendengar kabar bahwa Indonesia memenangkan laga melawan Kuwait ya tadi malam, dan Ya, seneng banget ya kita ngomongnya juga di sini. Oke, Bro Ipung, gimana nih komentarnya? ya. Jadi memang ini kita jadi sumringah ya setelah menonton pertandingan semalam gitu ya. Indonesia melawan Kuwait di tengah-tengah katakanlah kekhawatiran kita terhadap kondisi pemain Indonesia, di antaranya harus menghadapi cuaca panas yang juga berimbas pada ini ya kondisi psikologis pemain Indonesia. Ternyata itu terjawab dari pertandingan semalam, di mana kekhawatiran kita ternyata tidak terbukti gitu loh. Nah, terlihat sekali bahwa memang ada perkembangan dari permainan Indonesia, terutama dari segi mentalitas ya. Artinya di sini mungkin Sintayong juga sudah bisa memotivasi pemain-pemainnya dengan cara mungkin dengan cara marah-marah kemarin itu juga memberikan efek gitu loh bagi permainan Indonesia. Ya, tentu ini kemenangan ini akan membuka peluang juga bagi Indonesia untuk bisa bermain di Piala Asia nanti di Cina, gitu loh bro. Ya, ya, ya. Bro, ini Hmm. bagaimana nih, Bro? Ini soal mentalitas ini. Apakah memang pulih atau eh, sementara saja? Ya, memang kalau kita melihat dari satu pertandingan itu belum bisa menjadi takaran atau ukuran apakah sudah ada perkembangan dari sisi mentalitas gitu loh. Tapi ini adalah track yang sudah benar gitu loh pertandingan ini. Artinya perkembangan sisi-sisi mentalitas, apalagi nanti kita akan menghadapi Yordania dan Nepal. Nah, disitulah pembuktiannya gitu loh, bro. Nah, Hmm. sementara ini kita melihat bahwa hasil sementara ya, bahwa kondisi psikologis Indonesia maupun kondisi psikologis dari staf kepelatihan Sintayong dan rekan-rekan gitu ya, ini sudah mulai membaik gitu loh, bro. Begitu loh, bro. Alhamdulillah. Syukur ya, harus Amin. disyukuri ini. Laganya Tuh. sendiri bagaimana, Bro, berlangsungnya, Bro? Ya, seperti yang kita duga, saya juga nggak kaget juga ya dengan susunan pemain yang diturunkan Sintayong, Oke. di mana Asnawi Mangku Alam itu tidak diturunkan justru di Ui. line up sejak babak pertama. Nah, jadi yang untuk menutup kekosongan di lininya Asnawi itu justru yang dipasang adalah Rahmat Irianto gitu loh. Uh. Nah, seperti yang saya duga, sepertinya akan dimulai dengan pola permainan yang 5-3-2 gitu ya, Bro. 5-3-2 di belakang ternyata bukan Asnawi, tapi Rahmat Irianto, ada Fahrudin, Rizky Ridho, Elkan, dan Arhan. Hmm. Nah, di tengah itu ada Maklok, Kambuaya, dan Lili Pali. Nah, Hmm. di depan agak sangat mengagetkan juga nih. Ternyata formasi yang ditampilkan Sadil dengan Irfan Jaya gitu loh. Uh. Jadi memang di sini tidak sepertinya yang ingin ditampilkan oleh Sintayong itu memang tidak menempatkan seorang striker murni ya dalam hal ini ya. Justru posisi striker ini bisa posisi nomor 9 itu justru diisi oleh Stefano Lillipali sebagai false nine ya, Hmm. penyerang palsu gitu loh, Hmm. yang bisa bermain tiba-tiba masuk sebagai menempati posisi sebagai striker gitu loh, bro. Ya, berarti eh, yang tadinya kita pikir ada di lini tengah malah diturunkan, yang tadinya ada di lini depan juga malah diturunkan ke lini tengah ya. Betul, bro. Dimundurkan. Iya, Golnya sendiri gimana, Bro? iya. Kita memang kan ini ya agak kecolongan pada Mhm. saat pemain Kuwait berhasil memasukkan gawang ke Nadio ya, ke gawangnya Hmm. Nadio Hmm. melalui permainan dari sisi sebelah kiri di posisi yang ditempati Arhan. Ada umpan ke atas yang bisa diheading dengan sangat bagus gitu loh. Tapi yang saya highlight adalah bagaimana pemain-pemain Indonesia itu Hmm. merespon dari gol dari ini ya, dari Kuwait.
Makanya yang agak mengagetkan bahwa Indonesia begitu cepat meresponnya. Jadi dalam hanya tempo waktu 2 sampai 3 menit Indonesia bisa menciptakan peluang melalui Rahmat Irianto yang tidak terjaga, dia overlap ke depan, tapi dia harus dihadang oleh kiper yang akhirnya menyebabkan penalti gitu loh. Nah, ini juga kan sebuah indikasi yang bagus ya sebetulnya bahwa di saat pemain Kuwait juga belum siap dengan respon balik dari pemain Indonesia, Indonesia sudah ini bereaksi duluan. Dan itu akhirnya bisa menyebabkan penalti gitu loh. Dan Maklok lagi-lagi Maklok ya. Saya sangat salut sama orang ini ya. Karena pada saat dia akan menendang penalti, gangguan-gangguan dari ini ya untuk mengganggu konsentrasi Maklok itu dilakukan oleh pemain-pemain belakang Kuwait. Kemudian juga dilakukan oleh kipernya Kuwait gitu loh. Sementara Maklok sudah menempatkan bola di titik putih, bolanya digeser-geser lah oleh pemain kiper Kuwait. Itu cara untuk untuk membuyarkan menjatuhkan mental. Betul. Dan ternyata Maklok bisa menjawab dengan tendangan penalti yang sangat bagus gitu loh. Gol penentu? Nah, ini gol penentu. Saya kan katakan bahwa memang Indonesia sangat kuat ya dalam melakukan pola permainan serangan balik ya. Nah, pola serangan balik ini juga dibangun saya lihat sih cukup rapi ya. Di saat pemain Kuwait tentu mereka juga kan mengejar poin dari Indonesia karena target 3 poin itu mereka mereka konsentrasikan di laga melawan Indonesia dan Nepal nanti gitu loh. Nah, begitu kondisi masih satu sama gitu ya. Indonesia bisa kemudian melihat bahwa ini ada kelengahan dari sisi pertahanannya di Kuwait. Terjadilah sebuah gerakan-gerakan untuk melakukan serangan balik dan di situ kelihatan sekali dengan masuknya Witan yang diturunkan untuk menggantikan Irfan Jaya itu juga jalannya serangan-serangan Indonesia itu lebih hidup gitu loh. Dan akhirnya ada scrimmage, tendangannya Witan bisa diblok oleh backnya Kuwait dan ada bola muntah yang bisa dimanfaatkan oleh Rahmat Irianto gitu loh proses terjadinya gol. Tapi memang dalam pertandingan ini yang saya lihat penampilan yang sangat impresif saya lihat ya ada justru di lini belakang permainan Indonesia. Di sini saya melihat ada Rahmat Irianto, Fahrudin, Rizky Ridho dan Elkan Bagot. Sementara di sisi Arhan sangat kuat dalam menyerang ya. Tapi sayangnya Arhan ini juga punya kelemahan dalam kembali dalam proses transisi gitu loh. Karena ini juga kelemahan itu ternyata tidak bisa ditambal oleh Ricky Kambuaya yang seharusnya juga bisa menutup posnya si Arhan ini gitu loh. Nah, dan itu jadi sedikit catatan minor buat pertama Arhan karena pada saat dia menyerang dia akan sangat bagus, tapi pada saat dia kembali ke posisinya itu juga bukan semata-mata bahwa itu adalah kealpaannya Arhan ya, tapi bagaimana pemain lain bisa melapis posisinya Arhan ini yang kadang-kadang juga masih jadi problem gitu loh. Nah, ini dari 4 pemain ini itu sangat-sangat bagus ya. Saya juga melihat ketenangan ada di Fahrudin, Elkan dan Rizky Ridho. Itu pemain-pemain ini kebetulan punya postur yang juga cukup bagus ya. Jadi untuk menghalau serangan dari atas itu cukup mumpuni ya. Kita lihat juga Elkan Bagot. Tapi juga saya ada sedikit kekhawatiran ya dengan Elkan Bagot. Karena di pertandingan ini Elkan Bagot sepertinya mendapatkan cedera kecil gitu ya. Cedera nggak tahu seperti apa. Sampai dia akhirnya diganti karena ada persoalan dengan ankle kakinya. Waduh. Gitu loh. Itu yang agak mengkhawatirkan buat mudah-mudahan bisa segera pulih ya. Betul, bro. Bro, ini kemenangan Indonesia atas Kuwait ini apakah sebuah kebetulan atau memang sudah dirancang dan merupakan hasil kerja keras pemain dan juga tim pelatih, bro? Ya, begini, kalau kita melihat dari jalannya pertandingan, sepertinya memang
ini sudah dirancang dengan benar, dengan baik oleh Sintayong gitu loh. Dan saya juga punya kekaguman tersendiri dengan Sintayong karena dia bisa dan berani untuk mengambil keputusan-keputusan yang ekstrim gitu loh. Contohnya ketidakhadiran Asnawi itu kan saya pikir akan menjadi problem besar. Ternyata itu dia berani menurunkan Rahmat Irianto di kanan gitu loh. Ini juga sebuah perjudian yang cukup besar di pertandingan yang sangat penting gitu loh. Dan saya juga melihat bahwa perkembangan setelah pertandingan ini, di mana Sintayong juga sudah bisa memotivasi pemain-pemainnya untuk tampil all out, itu juga akan memberikan sinyal yang bagus buat pertandingan-pertandingan berikutnya. Tidak hanya buat pemainnya, ini juga penting buat Sintayongnya sendiri. Karena belakangan ini kan Sintayong juga dalam tanda kutip mulai diragukan gitu loh. Nah, dari hasil pertandingan ini paling tidak Sintayong masih bisa memberikan jawaban, walaupun itu jawaban masih sifatnya sementara gitu loh. Masih terlalu prematur untuk mengambil kesimpulan karena masih ada 2 pertandingan lain gitu loh. Nah, tapi paling tidak tracknya sudah benar, Sintayong sudah terlihat punya dampak yang signifikan dengan cara dia memompa motivasi pemain dengan hasil yang juga sangat positif dalam pertandingan ini. Karena dalam pertandingan ini Indonesia bukannya tanpa perlawanan, Indonesia juga berkali-kali punya peluang, bahkan peluang-peluang Indonesia lebih baik daripada Kuwait gitu loh. Ada peluang dari Witan, tinggal berhadapan dengan kiper, sayang tendangannya meleset. Oleh Mark Locke, shot on goalnya hasil kombinasi dengan Stefano Lillipali, tendangannya Arhan, tendangannya Ricky Kambuaya. Artinya ini adalah sebuah perencanaan yang betul untuk mereduksi kekuatan-kekuatan dari Kuwait. Cuma yang saya kaget juga, Kuwait bermain sangat gugup gitu loh, nervous gitu ya. Jadi banyak kesalahan-kesalahan elementer, kesalahan passing yang justru tadinya saya pikir akan terjadi di tim Indonesia, itu malah terjadi di tim Kuwait gitu loh bro. Apakah faktor penonton bro? Ya pastilah, gini, tekanan itu kan pasti ada. Karena dalam hal ini Kuwait juga kan pernah mengalami sanksi juga dari FIFA. Artinya ini adalah cara dia untuk kembali menunjukkan performanya gitu loh. Bahkan di kualifikasi Piala Asia, kualifikasi Asia menuju ke Piala Dunia Qatar, posisi Kuwait hanya ada di bawah Australia gitu loh, bahkan di atas Jordania gitu loh. Artinya ini kan sebuah harapan yang besar ya, bahwa Kuwait akan dengan mudah menatap atau mencapai level nanti di pertandingan Piala Asia di Cina nanti. Tapi kalau kejadian seperti ini, saya pasti ngebayang ya bahwa media-media Kuwait akan sangat kebakaran jenggot ya menghadapi yang seperti ini gitu loh bro. Oke. Berarti laga yang berikutnya Indonesia melawan Jordania ini patut diwaspadai juga atau seperti apa? Karena mengingat Jordania ini kan tim yang ranking dunianya paling baik ya di antara semua tim yang ada di grup ini. Betul. Jordania memang ada di ranking FIFA ke-90. Tapi kalau kita merujuk pada prestasi yang baru-baru aja ditorehkan oleh terlihat dari peringkat di Piala Asia menuju menuju Piala Dunia, itu kan Kuwait justru ada di atasnya Jordania, sementara Kuwait ada di posisi 146 katakanlah ya. Jordania di 90. Artinya ranking ini akhirnya menjadi tidak terlalu signifikan ya pengaruhnya dalam permainan nanti gitu loh. Tapi memang yang harus diwaspadai mungkin ya pola permainan yang akan dilakukan oleh Sintayong tuh mungkin masih sama, dan pola yang juga akan dilakukan oleh Yordania juga mungkin akan menyerang ya, karena mereka saya tahu mereka juga punya pemain-pemain yang cukup berkualitas ya dalam hal ini ya. Dan saya melihat juga tentu Jordania juga memandang Indonesia dan Nepal adalah cara mereka untuk atau mengumpulkan poin. Mengumpulkan poin tadi. Cuma persoalannya dengan hasil Indonesia melawan Kuwait, Indonesia menang,
Jordania pasti akan lebih hati-hati gitu loh. Dan Indonesia punya peluang lebih besar untuk memenangkan laga. Kalau head to head antara Yordania dengan Indonesia, saya belum bisa ngambil kesimpulan Indonesia akan bisa memenangkan. Tapi paling tidak kita melihat pada tidak lagi melihat pada satu pertandingan ya. Karena ini kan kualifikasi ini satu grup dihuni ada empat tim ya. Masih ada 2 pertandingan lain. Saya hanya melihat pada berhitung pada peluang. Peluang Indonesia itu cukup besar dengan kemenangan melawan Kuwait tadi. Karena setelah ini Indonesia akan melawan Yordania. Saya harapkan paling tidak ya hasil terburuk adalah Indonesia bisa imbang dengan Yordania. Agar di pertandingan terakhir dengan Nepal kita akan lebih mudah. Gitu loh. Ataupun kalau misalkan Indonesia kalah, Indonesia masih punya peluang besar menghadapi Nepal gitu loh, bro. Iya. Jadi berharap minimal kita dapat 6 poin ya dari grup. Betul. Di grup. Betul. Oke. STY kinerjanya seperti apa nih, bro? Tadi kan sudah disinggung bahwa oke lah bisa membawa Indonesia memenangkan laga Kuwait. Tapi secara umum apakah bagaimana nih? Kan kayaknya banyak juga orang yang skeptis ya, atau ya biasa aja gitu, atau tidak lebih baik daripada tim pelatih sebelumnya. Ya, memang kan itu yang lagi ini ya menjadi perdebatan saat ini di kalangan pencinta sepak bola Indonesia mengenai kinerja Sintayong yang masih dianggap mediocre lah, sama aja dengan pelatih-pelatih yang sebelumnya gitu loh. Tapi memang kita melihat bahwa ini adalah semacam momentum ya. Saya melihat ini adalah momentum buat pemain Indonesia, buat juga Sintayong untuk bisa menunjukkan ya bahwa kepelatihan dia punya impact terhadap perkembangan prestasi timnas kita. Kita baru bisa akan menilai lebih jauh apabila Indonesia lolos dari fase ini, fase kualifikasi ini, dan akan bermain nanti di Cina. Baru itu bisa kita menarik kesimpulan bahwa Sintayong memang punya pengaruh besar terhadap perkembangan prestasi timnas kita. Jadi kita saat ini saya belum bisa dan saya belum berani untuk menyimpulkan bahwa ini adalah prestasinya Sintayong. Saya belum menyatakan seperti itu. Tapi Sintayong sudah masuk ke dalam track yang benar, itu yang paling bisa saya highlight gitu loh, bro. Oke, mantap. Oke, bro, ini Indonesia setelah memenangi laga lawan Kuwait, Indonesia secara ranking di FIFA menaik satu step ya, satu langkah ke 159. Tetapi Kuwait drop 5 poin. Karena memang laga di Piala Asia seperti ini itu poinnya jauh lebih besar daripada laga friendly match biasa. Betul. Oke, bro. Segera segitu dulu ya obrolan kita ya. Oke. Baik, buat sobat sekalian, menurut sobat sendiri bagaimana nih mengenai mentalitas pemain kita? Juga mengenai laga ini apakah sebuah keberuntungan atau memang sudah hasil rancangan yang memang disiapkan secara baik? Silakan tulis di kolom komentar, kita tunggu ya. Oke, sementara sekian dulu video kita kali ini, kita lanjut di video yang akan datang. Bye. Oke, boy. Thank you, bro.